Makanya belajar yang benar, ya nggak? Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Langsung buka. Wah. Halo Wuling, kirim pesan WhatsApp ke Bini. Ada 2 bini, bro. Yang mau Anda ketik. Kalau teman-teman yang minjem ya, itu bahaya tuh. Bahaya. Halo semua, ketemu lagi sama gue Insan di mobil123.com. Di video kali ini rada beda ya, kita nggak akan ngebahas review mobil, nggak akan test drive mobil. Kita di sini akan ketemu konsumen mobil123.com nih, yang menurut kita profilnya menarik banget. Kenapa? Dia masih muda, tapi udah jadi pengusaha, usahanya banyak, dan kayaknya sih itu impian semua milenial. Tentu aja kita juga akan ngebahas soal mobil pilihannya dia yang udah lu bisa lihat di belakang gua nih, Wuling Almas RS. Jadi yuk kita langsung samperin orangnya aja. Kebetulan gua sekarang udah di depan rumahnya. Oke. Ikutin gua ya. Misi pada Ais bro, yoi. Lama nunggu ya bro? Iya, nggak apa-apa, santai. Sorry ya. Gimana? Nih bro, ini Oh, temen gua nih, namanya Steven. Iya. Dia, lu bisa diceritain nggak lu Gimana? umur berapa bro? Gue umurnya ini tahunnya 29. Anjir. Lu lebih muda dari gua. Oh iya. Usaha lu apa aja kalau Usaha. kita boleh tahu semuanya? Usaha gue tuh sebenarnya ada. Yang utama itu ada hotel. Hotel. Di Cibubur. Cibubur. Namanya Hotel Kingston. Udah punya hotel bro. Anjay. Terus. Kingston. Terus juga ada laundry juga. Laundry itu namanya Kingston Laundry juga sih sebenarnya namanya. Iya. Sama ada sih usaha kecil-kecilan buat online jualan makanan juga. Namanya Pinang Iga Nyonya Bong. Tuh, men, makanya belajar yang benar, ya nggak? Biar kayak gini. Siap. Kalau kita ngomongin soal gue di depan garasi lu nih lihat Oke. Almas RS nih. Ini mobil yang lu beli sendiri nih? Yoi dong. Lebih sendiri ini bisa dibilang udah lama gue ngeliatin reviewnya segala macem. Wah, kayaknya emang gue kepincut di sini. Oke, kita ngobrol-ngobrol yuk soal mobil lu, terus soal ya dan lain-lain lah, soal usaha lu juga. Boleh. Boleh minta waktunya sebentar ya, Boleh. Steve ya. Siap. Thank you. Oke. Guys, sebelum kita mulai obrolan ini, gue mau kasih tahu ke lu semua ya kalau syuting ini udah dilakukan dengan protokol kesehatan dan semua yang terlibat di sini udah swab dan hasilnya negatif. Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama Bro Steven. Bro, ini kan kita tahu lu dari data kita nih, identitas mobil123.com gitu. Kita ngelihat profil lu. Nah, lu bisa ceritain nggak sih lu gimana ceritanya lu dapat Wuling Almas RS ini sampai akhirnya ke website kita gitu? Oke, emang sebelumnya sih gue udah banyak pakai mobil 123 juga sih buat referensi gue segala macam gitu. Nah kebetulan emang pengen nyari mobil nih, udah lihat dari review di YouTube dan segala macam. Gue pengen nyari portalnya yang lebih mudah, gampang. Nah gue biasanya pakai mobil 123. Oke, sip. Thank you banget bro. Siap. Gue cari di situ. Pas gue lihat di situ ada kebetulan ada iklan di sana, Wuling Almas RS. Pas lagi launching baru tuh kan. Iya. Klik beberapa bulan lalu itu ya. Gue klik, gue masukin data. Nggak beberapa lama kemudian langsung dihubungin sama salesnya Wuling sih. Oh, gitu ya. Oke. Siap. Nih, gue pengen banget nih ngelihat hotel lu di Cibubur. Boleh nggak kita kesana ya, mampir-mampir? Boleh. Ngikut nih ya. Boleh ya, pakai kendaraan lu ya, Almas RS ya? Kita cobain sekalian. Siap. Tapi kan itu udah diparkir lama tuh. Itu dulu deh, panasin dulu dari jarak jauh. Di sini. Bisa. Sekarang hidupin AC ya. Yoi. Oke. Nah, itu udah hidup tuh dari jauh. Yuk, kita kesana yuk. Boleh.
Bro, Ya, gimana nih sambil kita jalan ke hotel lu nih ya, gue mau Boleh. nanya nih lo soal seputar mobil lah. Ya. Kalau menurut lu nih kecanggihan sebuah mobil nih sekarang penting gak sih? Seberapa penting sih buat lu terutama? Kalau buat gua ya, ini buat gua sendiri sih penting banget kita sih. sebagai generasi milenial Ya, lah. betul, buat generasi milenial kan. Penting banget sih buat gua ya, karena ya kalau sekarang ini kita butuh apa-apa praktis kan. Ya. Apa-apa yang gampang, Benar. praktis gitu. Ya butuh banget sih. Apalagi kalau gue juga bawa mobil tuh pengennya bawa sendiri. Gue nggak mau pakai sopir atau gimana, karena kan ya nggak enak lah dipegang sama orang lain kan. Kalau udah mobil yang canggih kan lebih mempermudah kita lagi gitu loh. Apalagi kita semua udah terkoneksi ya kalau zaman Betul, sekarang ya sama betul. apapun. Jadi canggih itu makin enak buat kita Enak, kalau canggih. jadi mempermudah apapun jadi lebih gampang lah gitu. Dan kalau Almas RS ini lu udah punya berapa lama nih, men? Lama ya, pokoknya pas awal-awal launching tuh, bulan-bulan awal tuh. Bulan-bulan awal. Ah. Kalau gue lihat kayaknya varian yang Pro 7 seater yang paling atas Betul, ya. betul. Pertimbangan lu beli Almas RS apa karena itu? Apa karena kecanggihannya itu yang lu lihat? Itu salah satunya juga sih yang paling penting sih. Canggih dan Canggih. value for money-nya dapat Wah, harganya. banget sih. Gue coba cari tempat lain yang bisa kayak gini, ada fiturnya kayak gini, mobil lain. Berapa harganya? Harga Pak? 300 jutaan. Betul. Tapi fitur-fiturnya udah kayak setengah miliar, bro. Iya, ini gue Setengah miliar ke atas. Iya, bisa jalan, kasarnya bisa jalan sendiri ngikutin mobil depan kita, ya kan? Iya. Ini kan kalau misalnya teknologinya Almas RS ini kan sebenarnya dalam satu teknologi yang namanya WISE ya. Ya, Wuling Interconnected Smart Ecosystem. oke. Itu kan ada IOV, Internet of Vehicle, sama ADAS ya, Advanced Driving Assistance lah ya, ADAS. Dari IOV ini yang udah lu coba selama berbulan-bulan pakai nih apa aja, men? Banyak sih, hampir semuanya ya sebenarnya ya, IOV ya. Kayak itu kan Internet of Vehicle itu ya, itu kayak Yang vehicle remote control yang kita betul. coba tadi itu ya. Kayak tadi kan buat buka kunci, ya kan? Dari jarak jauh. Jarak jauh. Terus setiap pagi sekarang gue ngidupin manasin mobil mulu jadinya. Ya Vehicle kan? Kalau remote dulu kan control. males gue manasin mobil, masuk mobil dulu, starter mobil, nungguin kan. Nah, udah sekarang tinggal pencet aja. Pagi-pagi hidup 10 menit lah misalkan kan. Udah. Gak usah gue apa-apain, mati sendiri kan dia. Kalau buka tutup kunci dari jarak jauh berarti lu pakainya Bluetooth key itu ya? Ya. Dari cuman pakai handphone doang itu ya? Handphone doang, udah tinggal buka, udah. Misalkan Oke. misalkan istri gua mau minta ambil barang di mobil gitu kan. Nah, daripada gua ambil kunci, biasanya kunci kan nggak selalu gua pegang kan. Iya. Kalau HP selalu kita pegang. Selalu kita pegang sekarang selalu handphone. kita pegang. Ya udah, dia buka, gua tinggal pencet aja. Dia ambil, udah selesai, tinggal kunci lagi, selesai kan. Kalau yang ini, men, vehicle positioningnya sama geofencingnya, lu Oke. coba nggak? Itu gue udah coba juga. Itu biasanya gue cobanya misalkan kayak adik gue nih pas awal beli kan, gue mau nyoba dong mobil lu. Gitu, gue bilang tapi jangan jauh-jauh ya, mau baru nih kan. Nah, dari situ dia pakai mobil gue bisa lihat nih orang di mana nih jalannya nih, jangan sampai jauh-jauh kan. Lu bisa pantau nih kepantau dipakai kemana gitu kan. nih. Iya. Soalnya kan kalau vehicle positioning kan kita bisa ngelihat mobil kita ini, si Almas RS ini real time kan, dia kemana aja. Terus kalau geofencing lu bisa bikin pagar virtual lah gitu kan. Kalau keluar dari situ nanti ada notifnya dia lu. Jadi kepantau ya, apalagi kalau teman-teman yang minjem ya. Itu bahaya tuh. Bahaya. Kalau online messaging sama online musiknya, lu pakai juga? Itu kan salah satu bagian dari IOV-nya tuh. Pakai sih. Itu lumayan ngebantu juga sih. Karena kadang kalau kita lagi bawa mobil, ada WhatsApp gitu misalkan kan, itu dia bisa langsung nyebutin isi WhatsApp-nya apa gitu, di akses sama dia, gitu. Bro, Ya, gue pengen lihat online messaging-nya dong. Lu kirim boleh. pesan ke siapa kayak gitu? Ke bini gue kali ya. Oh, siap. Halo Uling, Halo. kirim pesan ke bini. Betul Kang ini Betul. Ada 2 bini, bro. yang mau Anda detik. Lagi ngapain? Oke, lagi ngapain? Kirim sekarang. Oke. Anjay.
tanpa kita harus mencet langsung ngirim dia bang. Langsung dibalas lagi. Langsung dibalas. Tutup aja, privacy. Nah itu kan sebenarnya kan yang online messaging sama online music itu kan menggunakan fitur yang udah ada sebelumnya kan, tapi ditingkatkan lagi, yaitu voice command bahasa Indonesianya Almas kan, yang namanya Win, Wuling Indonesian Command. Nah, ini Win juga pastinya lu pakai dong. Pakai dong bang. Like a boss lah kan. Iya betul banget. Lu biasanya pakai buat apa tuh? Perintah suara buat apa tuh? Biasanya sih kayak buka jendela, terus misalkan gue lagi di jalan nih kan, biasanya kalau AC-nya kan agak ribet nih kalau gue suka pencet lagi kan. Iya. Gue tinggal ngomong gue kedinginan nih, dia langsung naikin suhu. Lumayan sih, ngebantu banget. Kalau gitu kita praktek. Cobain ini dong men, cobain buka sunroof. Oke. Coba nih, suara harus jelas dulu tapi. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Wah. Iya, gue masih emes lah sampai sekarang nih kayak gini nih. Tutup lagi. Coba kita tutup ya. Tutup sunroof. Oke, membuka sunroof. Praktis kan Pak ya? Nah, apalagi di kita nih pasar Indonesia ini masih belum biasa men, kayak gini-gini tuh sangat belum biasa fitur-fitur kayak gini dengan harga 300 jutaan. Nah, sekarang gue mau ke yang kecanggihan selanjutnya nih, yaitu fitur-fitur ADAS-nya dia. Ya kalau bahasa Indonesianya itu ya bantuan pengemudian aktifnya lah gitu. Dari ADAS-nya ini apa aja yang paling sering lu pakai? Kalau ada sih itu lumayan sering gue pakai sih, karena kan kalau buat gua ke tempat kerja itu kan agak jauh kan, dan pasti selalu lewat tol. Di setiap gua lewat tol tuh pasti gua aktifin. Jadi kayak adaptive cruise controlnya sama line keeping assistnya pasti selalu hidup. Apalagi tuh adaptive cruise controlnya tuh udah sama ini bro, namanya band cruise assistance. Teknologi adaptive cruise controlnya lagi lo aktifin, terus lo lewat tikungan, itu dia juga akan menyesuaikan kecepatan men. Iya, dia melambat gitu kan. Iya, melambat. Enggak langsung ngebut gitu. Enggak langsung ngebut. Dia akan ngedeteksi ada tikungan terus dia ngelambat. Dan enaknya adaptive cruise control sama band cruise assistance-nya ini udah aktif tuh dari kecepatan bahkan ya 0 km per jam pun udah bisa lu rasain. Jadi macet pun bisa jalan dia. Jadi macet pun bisa jalan sampai 150 km per jam. Kalau misalnya yang lane keeping assist-nya itu aktifnya tuh di 10 km enaknya, 10 km per jam. Jadi di dalam kota pun asal markanya jelas. Walaupun rada padat udah kejaga mobil kita di jalur. Enak banget. Salah satu yang bikin gue miss juga nih, traffic jam assist. Itu lu pakai juga nggak? Itu kan traffic jam assist sama intelligent cruise assist itu kan satu paket. Pakai lu pakai juga nggak di dalam kota tuh? Pakai banget. Jadi kita macet-macetan nggak pegel lagi, nggak nungguin lagi pakai macet-macetan, bisa main sambil main HP atau gimana, walaupun tetap safety. Walaupun itu sebenarnya nggak safety ya. Tapi beginilah gitu ya. Karena kan macet kan. Gitu. Sambil lihat handphone lah kalau yang penting-penting gitu. Cuma jadinya nggak pegel kaki jadinya kan. Itu kayak semacam intelligent cruise control tapi versi untuk dalam kotanya ya. Iya, betul. Mobil di depannya jalan, kita juga ikut jalan. Mobil di depannya berhenti, kita juga berhenti, jaga jarak. Jaraknya juga bisa diatur-atur kan, bisa diatur di sini. Dari setir situ. Iya. Sebenarnya padahal jauh lebih banyak lagi dari itu loh. Jauh. Kalau dari catatan gua tuh ada belasan, 12 sampai 13. Yap, fitur-fitur canggih di Wuling Almas RS emang masih banyak banget. Untuk IOV-nya masih ada online navigation. Sementara untuk ADAS-nya, selain yang disebutkan Steven tadi, masih ada safe distance warning, forward collision warning, automatic emergency braking, intelligent hydraulic braking assist, collision mitigation system, dan intelligent head beam assistance. Secara total ada 12 fitur di teknologi ADAS Wuling Almas RS.
Fitur-fitur keselamatan dan keamanan di Almas RS juga nggak kalah banyak dan canggih. Di antaranya adalah electric parking brake, hill hold control, electronic stability control, traction control, sistem pengeraman ABS, EBD, dan BA, airbag di depan dan di samping, tire pressure monitoring system, parking sensors, dan immobilizer. Setelah lu beli atau saat lu lihat-lihat lah gitu, menurut lu interiornya ini gimana? Almas RS ini? Buat gua sih udah lumayan mewah banget ya, udah cukup banget dengan buat kisaran harga segini ya. Itu kenapa? Karena lu lihat aja ini joknya udah jok kulit sintetis lah, udah oke banget. Semuanya udah leather, men. Udah leather, kulit. udah kulit. Terus juga soft touch-nya juga banyak gitu. Ya. Gitu, jadi lumayan banget sih buat interiornya, gue seneng banget gitu. Sama apalagi lu lihat nih, gede banget kan nih. Ini gede banget nih layar satu, 10,4 inci. 4 inci nih ya layarnya, wah gila sih, bener-bener kayak gue punya tablet ditempel sini udah. Sama dia, Almas RS ini ada wireless charging juga. Ya itu dia, karena HP gue juga pas gue liat, HP gue bisa nih wireless charging nih. Pas banget buat di HP gue di sini nih. Gak usah pasang-pasang colok-colok kabel lagi kan. Iya. Udah, jadi nggak tanpa kabel, tanpa kabel yang ganggu sini, kelihatan jelek jadinya. Kalau soal performa gimana? Ini kan mesinnya 1,5 turbo ya, tenaganya itu 140 horsepower, torsinya udah 250 Nm gitu. Lu udah selama beberapa bulan pakai, menurut lu gimana performanya ini? Tarikan dan lain-lain, handlingnya? Oke, kalau tarikan sih ya menurut gue sih oke lah, cukup lah buat yang biasa gue pakai sehari-hari kayak gini. Gue juga bukan pembalap juga kan, bukan butuh yang benar-benar ngebut kemana-mana. Tapi buat sekarang pemakaian gue sehari-hari ini cukup banget sih. Apalagi lu rasain nggak kalau dia udah putaran menengah sama atasnya tuh udah langsung lumayan ngacirnya kencang juga gitu. Yoi. Apalagi kalau kita masukin ke mode sport kan. Iya, ada mode sport. Responnya lebih kencang lagi sih. Guys, bro, akhirnya kita sampai juga ke hotel lu nih. Ya, gini lah San. Nama hotel lu apa, men? Tadi? Kingston Hotel. Kingston Hotel Ya, di Cibubur. Cibubur. Gokil. Men, lu lagi nyari-nyari saudara angkat gak? Aduh Pak, adek kandung aja udah susah bayarnya. Sekarang kita lanjut lagi nih ngomongin soal mobil. Boleh San. Di dalam mobil tadi kan dalam perjalanan kita udah ngobrolin soal kecanggihan mobil lah. Menurut lu gimana? Terus gue mau nanya ke lu sekarang soal desain. Seberapa penting sih menurut lu desain sebuah mobil itu untuk seorang pembeli? Buat gue pribadi sih itu penting banget sih. Kenapa? Karena itu bisa merefleksikan diri kita juga. Ya kan, buat mobil kita sama diri kita nih, kita kayak gimana, misalkan karakter gua kayak gimana bisa sama dengan karakter mobil gua, bentuknya, desainnya gitu loh. Jadi sebagai refleksi diri ya. Betul. Pertimbangan utama juga dong salah satunya. Betul, ya. Banget. Kalau lu suka desain yang kayak gimana nih di sebuah mobil? Kalau gua ya pasti mobilnya kalau bisa yang gede sih, nggak mungkin gue badan gede kayak ini naik mobil kecil kan. Kayak mobil sedan gitu sih mungkin gue nggak terlalu demen, makanya gue lebih suka kayak SUV, mobil yang agak gede, yang tapi sporty juga. Oh, sporty ya. Betul. Itu keywordnya sporty itu ya. Nah, kalau kita bicara ke spesifik ke mobil lo yang sekarang, yang baru lo beli beberapa bulan ini, Wuling Almas RS, yang lo suka dari desainnya nih apa, men? Desainnya hampir semuanya suka sih gue sebenarnya. Yang paling gue suka juga depannya sih nih. Depannya kayak misalnya lu lihat nih, depannya tuh udah banyakan hitam. Karena gue nggak suka yang kebanyakan mobil yang chrome semua gitu. Agak sedikit nggak masuk ke buat gue sih gitu. Emang karena sporty banget. Betul, lebih sporty lah gitu. Kalau chrome kan agak tua lah kasarnya gitu kan. Gitu. Terus juga
apa namanya merah-merah ini udah ngasih lihat kayak lebih sporty juga sih. Oh iya, iya. Gitu. Memang ini cuma ada di Almas RS Betul, betul. Sama bawahnya cakep nih. Oh iya, splitter ini ya, yang warnanya aksen carbon fiber ya. Fiber gitu, cakep banget. Ya, ini emang baru ada pas di Almas RS sih. Oh, bawahnya belum ada. Dulu belum ada. Belum ada, bener. Almas yang dulu sebelumnya sininya masih kayak ada chrome-nya, gitu bener, kan. bener. Apalagi yang lo suka, men? Gue suka juga sama ini warnanya, Pak. Oh, warnanya two tone. iya. Yang sebelumnya kan nggak ada juga kan. Nggak ada, baru di Almas RS. Putih semua. Iya. Kalau ini putih tapi atasnya ada hitamnya, jadinya nggak monoton gitu, nggak bosen gitu ngeliatnya. Gitu sih. Apalagi? Sama lampunya juga. Oke. Lampunya itu kebanyakan udah hampir semuanya full LED. Ya. Sama lampu belakangnya itu udah sequential juga. Oh, lampu sennya, sequential ya. Sequential lampunya, dia kayak mobil Eropa lah. Yoi, mobil-mobil Eropa banget ya. Oke mobil lovers, kita udah ngegerbek ya usahanya dari pengusaha muda kita satu ini, Bro Steven. Dan kita juga udah ngobrolin soal pandangan dia soal kendaraan dan juga tentu aja ngegerbek kendaraan pilihannya dia seperti yang di belakang gua sekarang ini, Wuling Almas RS. Bro Steven, thank you banget atas waktunya ya men. Ya, thank you banget jadi diajak ke hotelnya. Siap. Dan untuk lo semua, mungkin kalian bisa ninggalin di kolom komentar penilaian soal Wuling Almas RS. Silahkan, kami persilahkan. Mungkin ada yang suka atau lagi pengen beli juga. Dan mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi buat kalian ya semuanya. Ya mungkin ada yang cita-citanya juga pengen jadi pengusaha kayak Bro Steven. Mudah-mudahan bisa tercapai juga gitu. Terima kasih semuanya udah nonton sampai akhir, dan karena ini masih masa pandemi, jangan lupa please jaga kesehatan saat keluar, ikuti protokol kesehatan dan pakai masker. Oke? Sampai ketemu lagi di video mobil123.com selanjutnya. Jangan lupa like kalau lu suka video ini, subscribe dan sebar-sebar video ini ya. Thank you. Bye. Mobil 1, 2, 3